Sekarang kita masuk ke kisah tadi Abu Bashir. Itu tadi riwayat yang saya lupa sampaikan, alhamdulillah teringat. Setelah kepulangan Nabi SAW ke Madinah, keluarlah dari Mekah seorang muslim yang bernama Abu Bashir hijrah ke Madinah. Dan ia dikejar oleh dua orang dari musyrik Mekah. Sampai Abu Bashir tiba di Madinah dan masuk ke dalam masjid Nabi SAW. Lalu dia berkata, aku datang hijrah kepada anda wahai utusan Allah, kata Abu Bashir. Tiba-tiba saja baru berapa langkah masuk, rupanya dua orang musyrik Mekah yang mengejar ini masuk ke dalam masjid. Lalu berkata, wahai Muhammad, kesepakatan antara kita. Jelas kalau orang Mekah ke Madinah harus dikembalikan. Kata Nabi SAW, benar, bawalah dia. Nabi bilang kepada orang Quraisy, bawa Abu Bashirin. Abu Bashir lalu berkata, bagaimana kalian membiarkanku setelah aku menempuh jarak begini jauh, gitu kan? Untuk hijrah, menyelamatkan agamaku. Nabi SAW bersabda padanya, sabarlah wahai Abu Bashir, semoga Allah memberimu dan sahabat-sahabatmu jalan keluar. Jadi doa ini mirip dengan doanya tadi untuk Abu Jandal. Ya. Di perjalanan sekitar Bir Ali, waktu mau dibawa kembali ke Madinah, di tempat mikot niatnya orang Madinah untuk umrah haji, waktu lagi istirahat, rupanya Abu Bashir berhasil lepas dari ikatan dan mengambil pedang salah satu dari orang Quraisy tersebut, lalu membunuh salah seorang dari mereka, dan yang satu lagi melarikan diri. Dan uniknya, orang musyrik yang lari ini, lari menuju ke Madinah. Gitu kan? Bukan lari ke arah Mekah, lari ke Madinah. Masuk ke masjid Nabi SAW. Tadinya Abu Bashir yang dikejar, sekarang Abu Bashir yang mengejar dia. Gitu kan? Karena ketakutan, si musyrik berkata, wahai Muhammad, tolonglah. Gitu. Aku akan dibunuh oleh orang ini. Gitu. Ya. Dan pada saat itu dalam riwayat dikatakan orang ini dalam kondisi berkeringat, debu, ketakutan karena Abu Bashir memang niat membunuh, gitu kan. Maka orang itu pada saat Nabi SAW mengatakan, ada apa denganmu? Dia mengatakan, temanku telah dibunuh oleh orang ini, maksudnya Abu Bashir, dan aku juga akan dibunuh sebentar lagi. Maka tiba-tiba Abu Bashir masuk ke masjid dan mengejar sambil mengatakan, wahai utusan Allah, anda telah memenuhi kesepakatan dengan menyerahkan aku pada mereka. Sudah selesai tugas anda. Kan tadi anda bilang, bawa dia. Sudah selesai. Anda dalam kesepakatan. Dan anda sekarang sudah tidak bertanggung jawab. Saya lepas sendiri nih. Tanggung jawab saya. Gitu kan. Kata Nabi SAW, Abu Bashir benar. Sudah bukan tanggung jawab saya lagi. Tadi dia tiba di Madinah, kesepakatan dipulangkan. Itu poinnya. Sekarang dia sudah dibawa pulang, terus lepas. Itu urusan kalian. Gitu kan. Terserah. Gitu kan. Maka orang musyrik itu mengatakan, wahai Muhammad, kesepakatan kita. Kata Nabi SAW, aku sudah menyerahkan pada kalian. Tapi kalian yang telah melepaskannya, maka salah sendiri. Gitu kan? Abu Bashir lalu berkata, wahai utusan Allah, izinkan aku tinggal di Madinah. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Karena itu akan melanggar kesepakatan. Gitu kan? Abu Bashir berkata, kalau begitu wahai utusan Allah, izinkan aku tinggal di mana saja aku mau. Asal jangan kembali ke Mekah. Kata Nabi SAW, silahkan saja. Karena engkau tidak masuk dalam kesepakatan kalau begitu. Karena kesepakatannya orang Mekah ke Madinah. Titik. Harus dikembalikan ke Mekah. Tapi kalau kau lari dari Mekah ke kota lain, ke kampung lain, ke padang pasir, terserah. Tidak ada masalah. Gitu kan? Maka Nabi SAW mengatakan silakan. Abu Bashir pun lalu membawa pedangnya dan menuju keluar dari Madinah. Dia tidak membunuh orang itu. Lalu Nabi SAW mengizinkan si orang Quraisy itu untuk pergi. Namun saat di jalan, Nabi SAW sempat mengucapkan kalimat. Waktu Abu Bashir lagi jalan, Nabi bilang, orang ini pandai dan tepat. Andai saja ia bersama dengan beberapa orang yang membantunya, niscaya ia akan menyebabkan peperangan terjadi. Nabi bilang begitu kepada para sahabat, bukan bicara sama Abu Bashir. Artinya, kalau dia jadi penyebab peperangan nanti dengan Quraisy, bukan kita mengkhianati kesepakatan. Ternyata ini isyarat dari Nabi ya, kalau peperangan bisa saja terjadi. Rupanya Abu Bashir dengar itu, ada sahabat yang sampaikan, Nabi bilang begini loh. Abu Bashir bilang baiklah kalau begitu. Abu Bashir lalu menuju ke sebuah wilayah teman-teman, bukan ke Mekah tapi wilayah namanya Ish. Ish ini wilayah yang rimbun dan sering dilewati oleh kafirah Quraisy. Jadi antara Mekah, Madinah, negeri Syam. Di antaranya itu ada satu wilayah di daerah timurnya, baratnya Madinah, itu ada namanya Ish, daerah Ish. Ini
daerah yang rimbun sekali banyak, tapi tidak ada pemiliknya ya, banyak pohon-pohon, tidak ada pemiliknya. Dan kafilah Quraisy suka lewat di situ sambil mereka istirahat di bawah pohon. Rupanya Abu Bashir pergi ke situ. Setiap kali lewat kafilah Quraisy, satu orang ini dia serang. Diserang kafilah Quraisy oleh Abu Bashir. Satu orang diserang sama dia, dilemparin anak panah, dilemparin batu, diserang, terus lari lagi, gitu kan? Seperti itulah. Muslimin di Mekah pada saat mendengar, jadi orang-orang kafilah ini coba menyerang, Abu Bashir lari. Maka mereka daripada buang waktu dan takut Abu Bashir bukan sendirian, maka mereka kembali ke Mekah. Lalu mereka ceritain di Mekah, ada satu orang tuh Abu Bashir yang lari dari Mekah begini dan begitu. Rupanya di Mekah itu banyak orang-orang seperti Abu Bashir. Umat Islam yang mau keluar tapi nggak tahu mau kemana, karena kalau ke Madinah nggak boleh. Mereka dengar rupanya Abu Bashir punya wilayah yang bagus nih, subur. Maka pada lari semua ke sana. Termasuk Abu Jandal tadi. Lari ke wilayah itu. Abu Jandal segera menyusul pada saat itu, lari, berhasil. Maka dia sekarang Abu Jandal berdua sama Abu Bashir. Dua-duanya lakukan hal yang sama. Setiap kafilah Quraisy lewat diserang, lari lagi. Kadang-kadang mereka berhasil mengambil beberapa hal, barang lalu mereka lari. Orang Quraisy merasa terganggu nih. Rupanya perbuatan dua orang ini makin tersebar di Mekah. Akhirnya satu persatu penduduk Mekah lari yang beriman sampai jumlahnya 70 orang. Berkumpul di situ, di daerah Ishq itu. Quraisy sekarang sudah mulai terganggu. Waktu dulu cuma satu orang, dua orang. Paling-paling oleh yang diambil satu ekor kambing, mungkin apa. Ini 70 orang bisa. Kafilah biasanya teman-teman, kalau 5 ekor unta, 10, 20, biasa cuma dijaga dengan 20 pasukan. Ini 70 orang, bisa merebut satu kafilah nih, gitu kan. Maka lewat satu kafilah Quraisy berhasil mereka serang, direbut. Orang-orang Quraisynya pada dibunuhin gitu. Maka Quraisy menyuruh surat kepada Nabi SAW mengatakan, bagaimana dengan kesepakatan hai Muhammad? Kata Nabi SAW, aku tetap pada kesepakatan. Quraisy berkata, lalu bagaimana dengan Abu Bashir dan teman-temannya? Kata Nabi SAW, aku tidak ada urusan sama mereka. Saya tidak pernah utus pasukan dari Madinah, saya nggak pernah suruh mereka, ya mereka sendiri yang buat. Maka kata Quraisy, kalau begitu kami akan memerangi Abu Bashir. Ya, berarti kau tidak ikut campur hai Muhammad? Kata Nabi SAW, iya saya tidak ikut campur. Silakan, mau perang sama Abu Bashir silakan. Nabi SAW sudah tahu kalau muslimin mati syahid, gitu kan? Dibiarin saja. Quraisy mengutus pasukan khusus ke wilayah Ishq tadi itu untuk menyerang Abu Bashir dan Abu Jandal dan teman-temannya ini. Pada saat pasukan Quraisy tiba di sana, rupanya Abu Bashir sama teman-temannya tahu nih, mereka tidak mau sama sekali menghadapi pasukan Quraisy karena pasukan besar. Kalau tidak salah diutus sekitar 1.500 orang, besar. Mereka cuma 70. Maka mereka naik di atas gunung, biarin aja di situ, berhari-hari, gitu kan. Akhirnya pasukan Quraisy jenuh juga ini. Mana nih orang-orang nggak muncul? Mau dicari-cari mana? Padang pasir luas, gunung banyak. Mereka sudah kuasai wilayah itu. Akhirnya pasukan Quraisy balik ke Mekah. Lama-kelamaan teman-teman sekalian, rupanya ada juga beberapa orang-orang Arab selain dari Mekah, suku-suku Arab yang masuk seperti dari suku Hudzail tadi kan, sekutu Nabi SAW ya. Mereka bukan dari orang Madinah. Mereka juga mau beriman, mau juga bergabung, pengen jihad. Sudah pernah dengar ada perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, bagaimana ada orang yang mati syahid, fadilahnya, keutamaannya. Jadi mereka juga mau berperang, tapi Madinah lagi ada kesepakatan damai sama Mekah, nggak ada perang. Pintu jihad terbuka di Abu Bashir nih. Maka pada lari ke sana, terkumpul sampai 300 orang. Tadi 70 sekarang jadi 300. 300 sudah pasukan ini kan gitu. Dengan 300 personil, maka sudah seperti pasukan perang dan kafilah Quraisy betul-betul terganggu. Abu Bashir radhiyallahu anhu makin melebarkan serangannya sampai berani menyerang kafilah-kafilah yang membawa makanan ke Mekah. Jadi pasukan yang 300 ini bukan hanya sekedar di Isyad ya, kafilah lewat, tapi mulai menyerang menuju ke wilayah Mekah. Dia tidak masuk ke Mekah, tapi wilayah-wilayah yang dekat Mekah, kalau ada orang yang bawa dari negeri Syam makanan, ditangkapin sama Abu Bashir. Gitu kan. Diganggu Quraisy ini. Quraisy berusaha menyelesaikan masalah Abu Bashir tapi tidak bisa. Akhirnya Quraisy mengutus Abu Sufyan ke Madinah. Lalu berkata, wahai Muhammad, aku menuntutmu pada hak rahim di antara kita. Dan kami menarik khusus syarat yang keluar dari Mekah dikembalikan ke Mekah lagi. Ambil aja kembali itu. Kami sudah tidak memerlukannya lagi.
ambil saja mereka itu Abu Bashir dan grupnya semua dan tinggalkan di Madinah bersamamu agar kafilah-kafilah kami tidak terganggu. Maka Nabi SAW menerima kesepakatan. Berarti poin itu dihapus ya? Hapus. Panggil Abu Bashir, panggil datang ke Madinah. Maka mereka pun akhirnya masuk ke Madinah. Dan dengan ini tentu saja pasukan Quraisy aman, kafilah Quraisy jadi aman. Abu Bashir tidak ganggu lagi. Tapi Abu Bashir sama teman-temannya berhasil tinggal di Madinah. Akhirnya mereka tinggal di Madinah. Dan pada saat itu teman-teman sekalian, Nabi SAW memanggil Umar seraya bersabda, engkau telah berkata, hai Umar, di Hudaybiyah itu penghinaan terhadap agama kita. Lihat apa yang terjadi. Ternyata tidak kan? Kita tidak terhina. Bahkan sekarang Quraisy mengutus pimpinannya memohon kepadaku dan kepada kita semua untuk memasukkan muslimin. Jadi bukan cuma Abu Bashir dengan grupnya ya. Siapa saja mulai sekarang penduduk Mekah yang beriman ke Madinah tidak usah dikembalikan ke Mekah. Itu berarti kemenangan buat agamanya Allah. Kata Umar, benar wahai utusan Allah, sungguh aku mengakui kalau pendapat anda jauh lebih berkah dari pendapatku. Dan Nabi SAW pada saat itu akhirnya memberikan ucapan selamat kepada Abu Bashir karena berhasil lolos. Dan di sisi lain juga pada saat itu teman-teman sekalian keluar sebuah hukum ya, kalau bolehnya seseorang muslim bukan berkhianat ya, tapi mengatur tanda kutip tipu daya dalam peperangan. Makanya dalam sebuah athar disebutkan harbu khida. Peperangan itu sebenarnya tipu daya. Bagaimana orang mengatur itu, kan gitu. Nabi SAW tidak mengkhianati, tapi juga tidak mau membiarkan. Karena kalau Nabi bilang Abu Bashir harus kau kembali ke Mekah. Semua orang Muslim tidak boleh kembali ke Madinah dan harus kembali ke Mekah misalnya. Maka umat Islam akan disiksa di Mekah. Tapi dengan cara seperti ini maka tidak ada masalah. Ini bukan sebenarnya masuk dalam pengkhianatan, tetapi tipu peperangan yang mesti atau dibilang dibolehkan dalam Islam.